Untuk harimau Malaya, itulah yang aku selalu cakap, korang kena bersabar. Ya TMJ je buat kerja. Ini kata siapa bilang? Wan Winur Kenal Bora. Dia bilang ini unyil dewasa. Yang cakap, oh pemain itulah pemain ini lah. Unyil dewasa. Bukan orang Malaysia pun, tak ada kaitan dengan Malaysia pun. Aku sendiri pun tak kena. Aku ngakui lah benda tu. Tapi masa ni aku bagi je lah kerja ni dekat TMJ. Takut malu. Mereka ni guys apa seperti pisau mata dua. Seperti pisau gunting dalam lipatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabatku? Aku doakan kalian semua senantiasa tetap sehat walafiat dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk hari ini Anda masih ditemani aku di sini, Hernawansah bin Sahri Rais di Timnas Reaction. Oke guys, apakah aku boleh bertanya, apakah Anda sudah dapat move on tentang kepergian, tentang dipecatnya coach kesayangan kita semua, bangsa Indonesia, yaitu Coach Sintayong? Di dalam hal ini, aku mengambil pendapat yang paling mudah, yang paling tengah, yaitu kita percayakan kepada Pak Erick Thohir. Insya Allah Pak Erick tahu apa yang telah dilakukannya sekarang. Sebab kita sekarang mempunyai mimpi besar di round 3 untuk ke World Cup yang pertama kalinya. Oke, pada hari ini aku akan mereaction salah satu channel Kicksport IDN. Oke, semua sahabat, jangan lupa subscribe ya guys. Kicksport IDN memberi judul pada salah satu videonya, yang aku rasa video ini video lucu, tapi bukan video jenaka ataupun video lawak. Tapi kalau tak lucu, bukan meledes namanya. Betulkah tidak? Oke, tanpa berlengah-lengah, mari kita saksikan bersama video reaction kita untuk hari ini, yaitu yang berjudul Media Eropa Tertawa, Tunku Ismail jadi lawakan dunia. Pengamat Malaysia ucap naturalisasi TMJ 0. Tengku Makoto Johor. Selamat tertawa untuk Bani Sarapan. Ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Itulah yang aku selalu cakap. Piala Dunia terus guys. TMJ je buat kerja. Piala Asia tak masuk, tapi bila masuk Piala Dunia, Itu makanan dia. Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi nama pemainnya, makanya kata orang itu, kita jangan terlalu banyak omongan kita, jangan terlalu banyak sampai kepada yang lain. Apalagi sekarang media sosial. Amat mustahak untuk Malaysia memulakan kempen kelayakan berkenaan dengan positif. breaking news. Berita terheboh hari ini. Banyakkan kerja, kurangkan bercakap, kurangkan bicara, kurangkan ngomong. Pengamat Malaysia malah heran dan tak percaya ucapannya. Simak berita selengkapnya berikut ini. Seriusan keturunan Malaysia baru je Jepang juga guys. Oke guys, subscribe guys. Kicksport IDN. Timnas Malaysia segera naturalisasi 7 pemain. Semuanya berkumpul 7. di tanah Eropa. Hal itu diungkapkan Tunku Ismail 7 sekali guys. di Sultan Ibrahim.
putra mahkota Johor, Tunku Ismail memposting hal itu di sosial media pribadinya. Dirinya sudah memantau 6 Kalau di Indonesia berita-berita gini, timnas Malaysia. ada ketua sepak bola memang begini, ketua PSSI kayak begini, memang mereka Indonesia tidak akan melayan kata orang tu kan. Untuk Harimau Malaya dan Tidak memperdulikan tentang berita-berita gini, berita hoax gini ni. Sebab sudah satu kali kita dibohongi, kita tidak akan mau dibohongi kedua kali. Tapi berbeda ya dengan satu negara ini, Malaysia, special in the world. sabunnya. Kebanyakan mereka bermain di Liga Top Eropa, tidak ada yang dari Inggris. Kebanyakan berasal dari Eropa Timur, terangnya lebih lanjut. Seperti halnya PSSI Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM belakangan ini gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ya, Malaysia tidak lagi anti terhadap Pesepak bola naturalisasi. Daftar pemain-pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi menjadi pemain timnas Malaysia sudah banyak beredar dan satu persatu dicek kebenarannya serta diupayakan memperkuat tim Harimau Malaysia. VN Express melansir timnas Malaysia akan memulai laga di grup F mereka dengan laga dan melawan Nepal pada 25 Maret. Vietnam dan Laos Melawan persaingan ini tersebut dengan Vietnam di untuk menaturalisasi ini kedua tim menjadi 10 Juni di Malaysia. mercu tanda kata orang. Orang bilang mercu tanda ataupun sebagai patokan, sebagai batu pertamanya, sebagai contoh Merupakan pemilik klub Johor dan adalah Indonesia. menjabat sebagai presiden asosiasi sepak Bagi mereka Piala Dunia bukanlah penting. Piala Dunia bukan penting, tapi yang lebih penting adalah dapat overtake, dapat melewati pencapaian-pencapaian Indonesia. Yang paling penting pencapaian Indonesia adalah lebih banyakkan bekerja daripada berbicara. Itulah yang dilakukan oleh PSSI, yang terutama sekali adalah terima kasih Pak Erick Thohir. 2018. Beliau kini mencalonkan diri lagi pada Desember kemarin. Tunku Ismail menyebut harapannya untuk lolos ke TMJ pernah gagal dulu, untuk 2 edisi berturut-turut pernah gagal membawa Harimau Malaya. dari Harimau Malaya untuk bersaing lebih tinggi di tanah Asia. Timnas Malaysia telah menggunakan beberapa pemain naturalisasi, termasuk gelandang Brazil Hendrik dan Paulo Joshua, penyerang Skotlandia Fergus Tierney, dan gelandang Argentina Ezekiel. Namun pemain seperti striker Colombia Romo Morales dan penyerang Gambia Muhammadu Sumara absen dari ajang Piala FF kemarin. Selain menaturalisasi pemain, Malaysia telah merestrukturisasi tim dengan kepemimpinan baru. Peter Klamowski telah mengambil alih sebagai pelatih kepala. Klamowski sebelumnya adalah asisten pelatih tim nasional Australia di bawah Ange Postecoglou yang kini melatih Tottenham Hotspur. Flam juga menunjuk mantan pemain internasional Kanada, Rob Friend, sebagai CEO. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt, dan LA Galaxy selama karirnya. Pemain lokal tidak perlu merasa takut dengan kehadiran pemain keturunan yang Wajah-wajah mereka nih, wajah-wajah tim Harimau Malaya ini dipenuhi oleh semua benua ada di dalam satu tim Harimau Malaya. Tapi yang menjadikan keheranan aku, yang menjadikan satu kelucuan, satu pertanyaan bagi aku, apakah mereka tidak melihat? Terkadang mereka kalau di media sosial mereka akan memberikan komen tentang Indonesia adalah tim Belanda B, dan ada lagi satu lagi yang membuatkan jengkel adalah dia bilang Indonesia negara besar, satu pun tidak ada yang boleh membawakan Indonesia ke World Cup. Berbagai macam hinaan-hinaan yang lain yang dilontarkan oleh para netizen mereka. Timnas Malaysia di Piala FF 2022 ini. Safawi yang bergabung dengan Terengganu dengan status pinjaman dari Johor Darul Takzim musim ini menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia telah mencetak 12 gol dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai satu di antara pemain paling berpengalaman dalam timnas, Safawi
telah mencetakkan 64 caps dan mencetak 22 gol. Untuk Harimau Malaya, itulah yang aku selalu cakap, korang kena bersabar. Ya, TMJ je buat kerja. Ini kata siapa bilang? Wan Minur Kenal Bora. Dia bilang ini unyil dewasa. Dia cakap, pemain ni pula, pemain ni Unyil dewasa. bukan orang Malaysia pun, tak ada kaitan dengan Malaysia pun. Aku sendiri pun terkena. Aku ngakui lah benda tu. Tapi masa ni aku bagi je lah kerja ni dekat TMJ. Takut malu. Mereka ni gaya Dan apa seperti pisau mata dua, seperti pisau gunting dalam lipatan. Di saat ada kita diperlukan, dia perlukan followers, perlukan view, akhirnya dia mention nama Indonesia untuk apa nama orang bilang, untuk mendapatkan view. Tapi di saat ada Indonesia terpuruk, mereka akan menghina habis-habisan. Jadi orang seperti ini, apa yang akan kita letakkan kepada mereka? Apakah kita perlu menghormati mereka di saat mereka betul-betul membuat kita seperti sampah? Indonesia cuy. Makanya pas banget nih kata Datuk Kamirul gitu, untuk belajar dengan Pak Tauhid cuy. Agar apa ya? Agar tidak melakukan mereka juga Jepang hijau terus gitu ya. Amat mustahak untuk Malaysia memulakan kempen kelayakan. Rasa-rasanya perlu belajar banyak. Menaturalisasi itu tak mudah. Mencari pemain warisan ataupun pemain darah keturunan itu tidak mudah. Silakan, asal itu benar-benar ada pemain warisan keturunan, silakan. Vietnam pun ada membuatkan satu pemain naturalisasi Pemain warisan dari Malaysia yang diubah namanya menjadi nama Vietnam. Itu disebabkan dia mempunyai reputasi yang baik di Liga Vietnam. Dia menjadi top skor. Akhirnya sudah melebihi dari 5 tahun merumput di Vietnam, dan dia mempunyai hak untuk memilih warganegaraan. Oke guys, cukup sampai di sini. Semoga cerita-cerita lucu yang telah diketengahkan oleh tetangga kita Bani Sarapan membuat kita rasa ikut gembira. Aku akhiri. Jika diberikan Allah umur yang panjang, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada berita-berita yang lucu lainnya. Lain dan tak bukan diketengahkan oleh Maledes, the best in the world. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.